Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu yang baik di studio. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan setan sebagai bentuk ujian kepada kita seperti yang tadi dijelaskan oleh guru-guru kita. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Apa saja hal-hal yang dapat membuat setan itu menjadi lemah di mata manusia. Yang pertama adalah selalu menyertakan Allah dalam kehidupan. Ketika beraktivitas apapun, jika kita membaca basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan akan menjadi lemah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, seperti seekor nyamuk. Saking lemahnya syaitan. Dan memang amalan-amalan perbuatan yang tidak menyertai bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari keberkahan-keberkahan. Kullu amrin, kata Rasulullah SAW, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu, aktivitas dalam kehidupan kita yang tidak menyertakan nama Allah di dalamnya, maka dia terputus dari keberkahan-keberkahan dan kebaikan. Ada orang yang letih bekerja siang dan malam tapi tidak membawa keberkahan. Selalu dirasa kurang dalam keluarga. Kenapa? Karena dia menyingkirkan Allah dalam kehidupannya. Ini berbahaya sekali. Yang kedua adalah tetaplah bersama Al-Quran. Karena Al-Quran adalah benteng yang paling kokoh untuk melindungi manusia dari syaitan. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita memulainya dengan meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka baca. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kenapa? فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Syaitan tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau kita beriman kepada Allah, kita mengamalkan Al-Quran, kita percaya kepada Allah, di atas hukum-hukum Allah, maka syaitan dengan sendirinya akan melemah. Syaitan tidak punya kekuatan apapun di depan orang yang beriman dan di depan orang yang menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ini. Menyertai Allah serta menyertai kitabnya. Ramadan adalah bulan yang baik. Jika sekiranya kita mengambil pendapat bahwa yang dimaksudkan oleh hadis bahwa setan itu diikat adalah majaz atau majaz itu bahasa Indonesianya perumpamaan, bukan satu yang hakiki, maka tentu ada penjelasannya bahwa ini adalah bulan Al-Quran, di mana semakin seseorang dekat dengan Al-Quran, maka semakin jauhlah syaitan dari manusia. Syaitan misalnya masuk ke rumah yang tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Syaitan tidak bisa menggoda manusia. Syaitan tidak bisa mencelakakan manusia yang membaca ayat kursi pada waktu pagi dan pada waktu sore. Jadi intinya adalah bagaimana kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, menyerahkan diri kepadanya dalam seluruh detail kehidupan, lalu kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran, bulan yang agung ini, kenapa jadi agung? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ada 3 kejadian penting di bulan Ramadan. Salah satunya pada zaman Rasulullah SAW, salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Begitu manusia hidup bersama Al-Quran, maka syaitan dengan sendirinya pergi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau, tidak ada andil syaitan dalam mendidik anak. Tidak ada andil syaitan dalam muamalah. Tidak ada andil syaitan dalam akidah. Tidak ada andil syaitan dalam ibadah kita. Maka jangan pernah lepas dari Al-Quran pada saat percaya kepada Allah, beribadah kepadanya, bermuamalah kepada manusia, mendidik anak dalam keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Syaitan itu tidak punya daya upaya apa-apa jika Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Baik. Lalu bagaimana syaitan kita dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan dengarkan dari Habib Muhammad Syahab bagaimana amalannya. Penonton di rumah bisa siapkan buku, kertas dan pena, silakan. Teringat perkataan Dirar bin Murrah. Dirar bin Murrah mengatakan, qala iblis
Iblis pernah berkata, apa kata iblis? Idza istankamtu min ibni Adam thalathan asabtu hajati. Iblis mengatakan apabila aku sudah menguasai manusia dalam 3 hal, khususnya di bulan Ramadan ini, tempat bulan ampunan tapi kita tidak bisa menguasai ini. Maka iblis menang, hawa nafsu kita yang menang, maka kita yang kalah. Asabtu hajati, maka iblis mengatakan akan menjadi teman aku di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau masuk surga atau neraka? Ah, yang benar. Surga neraka. Maka iblis mengatakan yang pertama, idza nasya dzunubahu, apalagi di bulan Ramadan. Orang yang melupakan pernah berbuat dosa. Lupa dia ketika diuji misalnya, oh apa dosaku? Orang yang mengatakan apa dosaku, berarti mereka lupa dengan dia pernah berbuat dosa. Yang kedua, wastaktsara amalahu, merasa banyak dia punya amal. Oh, sedekah saya banyak, baca Quran saya banyak, ibadah banyak, paling banyak daripada orang lain. Bukan masuk surga orang seperti ini, bahkan masuk neraka temannya iblis. Dan yang ketiga, kata iblis, oh siapa saja orang yang menjadi teman aku nanti di akhirat Allah di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, wa ujiba biraihi, dia selalu merasa ujub, selalu merasa hebat dengan pendapatnya. Gitu. Jadi 3 hal, lupa dengan dosanya atau melupakan dia punya dosa, kemudian merasa banyak dia punya amal, dan merasa ujub dengan punya sifatnya. Ini termasuk teman-teman iblis di neraka. Berarti ibu-ibu sekarang ayo, sekarang ini punya nggak sifat ini? Hah? Punya nggak sifat ini? Makanya di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, kesempatan buat kita untuk membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka kita baca doa, ini doa Rasul yang ngajarkan kalau bulan Ramadan. Khususnya mau menunggu buka puasa. Kita baca semuanya bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Hafal semua ini? Hafal semua ini? Yang paling ditunggu. Iya, ini doa dibaca agar puasa kita terjaga, terlindung daripada perbuatan syaitan, dan dihindarkan masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di 3 Ramadan hari ini pertanda kita mendapatkan ampunan dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Artinya kita terjaga dari berbuat dosa. Maka orang yang menghidupkan malam ketiga akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Makna setan sebagai penghalang dari kebaikan, bahkan musuh. Maka jauh dari kebaikan itu adalah setan. Tabiat kejelekan itu adalah setan. Dan setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.